Selamat malam Bu Titi dan teman-teman, saya Gita Permata, mahasiswi semester 1 Magister Akuntansi UBD. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi tentang pelanggaran kode etik akuntan publik di PT Hansen International Tbk. Berikut adalah topik yang akan dibahas pada kasus tersebut, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Kasus, 3. Penyelesaian, 4. Sanksi, 5. Kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan, PT Hansen International Tbk merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terlibat melakukan manipulasi laporan keuangan yang tidak terlacak oleh akuntan publik yang mengaudit laporan tersebut. Kasus pelanggaran etika oleh akuntan publik tersebut sangat menarik perhatian publik dan otoritas karena adanya dugaan ketidaksesuaian dalam praktik audit yang dilakukan. Yang kedua, ada kasus. Kasus PT Hansen International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan investasi. Pada tahun 2016, kasus tersebut terungkap saat OJK menemukan adanya pelanggaran dalam laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Shirley Jokom selaku akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit tersebut tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar audit yang berlaku, di mana Shirley Jokom yang melakukan audit atas LKT PT Hansen International Tbk pada tanggal 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PS JIS paragraf A 14 Standar Profesional Akuntan Publik SPAP Standar Audit 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik Seksi 1330 mengenai prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesionalitas dinilai tidak cermat atau tidak teliti dalam kemahiran profesionalisme dalam melaksanakan audit SA 560, terutama pada huruf B paragraf 14 mengenai ditentukannya apakah LKT PT Hansen International Tbk pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan. Selanjutnya, kasus tersebut pada tahun 2016 PT Hansen International Tbk terlibat dalam sebuah pelanggaran keuangan yang mencakup manipulasi laporan keuangan. Pelanggaran ini terungkap setelah OJK menemukan bahwa dalam laporan keuangan tersebut, Hansen telah menyantumkan pendapatan fiktif sebesar 613 miliar. Manipulasi ini dilakukan dengan mencatat transaksi penjualan fiktif pada entitas yang memiliki hubungan dengan Hansen. Akibatnya, laporan keuangan tersebut tidak akurat dan menyesatkan para pemangku kepentingan. Masih dalam kasus yang sama, kelanjutannya beberapa kasus pelanggaran etika yang ditemukan meliputi 1. Kegagalan mengidentifikasi misstatement material, di mana akuntan publik tersebut tidak dapat mengidentifikasi adanya material dalam laporan keuangan PT Hansen. Yang kedua, tidak taat terhadap standar audit. Terdapat indikasi bahwa prosedur audit yang ditetapkan tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar profesi akuntan publik yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, adanya dugaan bahwa independensi akuntan publik dalam melakukan audit terhadap PT Hansen telah terganggu, baik karena hubungan finansial
hubungan pribadi maupun hubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ada penyelesaian. Berikut adalah beberapa tindakan penyelesaian yang dilakukan. Yang pertama, investigasi atau tindakan lebih lanjut oleh OJK. Dengan melakukan investigasi mendalam terhadap proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut, termasuk mengevaluasi dokumentasi dan bukti-bukti yang ada. Kedua, penguatan regulasi. Kasus ini mendorong OJK untuk mempertimbangkan penguatan regulasi terkait pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap akuntan publik tersebut. Yang keempat, ada sanksi. Sanksi yang diberikan kepada akuntan publik PT Hansen International Tbk berupa denda 500 juta, perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Sanksi yang diberikan kepada Shirley Jokom selaku KAP, maka OJK memberikan sanksi administratif yaitu pembekuan izin praktik selama 1 tahun atau larangan sementara untuk melakukan audit terhadap entitas publik. Tujuan diberikan sanksi tersebut yaitu memberikan efek jera agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Yang kelima, ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari kasus tersebut adalah pelanggaran etika profesi akuntan publik oleh PT Hansen International Tbk menjadi pelajaran maupun pengingat yang menunjukkan bahwa pentingnya ketaatan juga profesionalitas serta tanggung jawab terhadap aturan standar profesi saat melakukan audit laporan keuangan. Meningkatkan kualitas audit, menjaga kejujuran, kepercayaan, serta kehormatan publik dan pasar keuangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.